Ketika kita bicara tentang spiritual, kebanyakan orang akan membayangkan hal-hal yang sifatnya mistis, ya, gaib, yang berurusan dengan keyakinan. Nah, ini adalah suatu fenomena salah paham yang sudah berlangsung cukup lama, mungkin sudah ribuan tahun ya. Karena kalau kita benar-benar menelusuri eh, lebih jauh ya, bahwa spiritual itu sebenarnya untuk orang-orang zaman dulu juga pengertiannya awalnya tuh berbeda ya. Tapi kemudian karena eh, pembelajaran spiritual yang sebenarnya itu dianggap terlalu rumit, terlalu sulit, dia kayak di luar jangkauan orang awam seperti itu. Maka yang menjadi lebih populer adalah eh, pengertian spiritual yang menjurus-jurus ke arah tadi mistis, gaib dan keyakinan. Nah, saya akan membuat video-video pembelajaran dan juga diskusi gitu ya tentang spiritual, tetapi tidak menggunakan term yang berhubungan dengan mistis gaib gitu, melainkan dengan pengertian spiritual itu yang sebenarnya. Nah, ini saya akan memulai menerangkan sedikit, tapi nanti video-video pembelajaran itu akan berada di daerah khusus anggota. Jadi, jika Anda tertarik, silakan bergabung menjadi anggota di channel saya. Nanti Anda bisa mengakses video-video pembelajarannya. Ya, saya Irwan Effendi, pendiri Bioenergy Solution Center dan juga sebagai sekretaris di Wasata Reiki dan lead bank di Perkumpulan Reiki Indonesia. Oke, jadi ketika kita bicara sebenarnya arti kata spiritual itu apa? Spirit itu kan sesuatu yang merupakan esensi di dalam, ya. Jadi kalau kita bicara kita hidup sebagai manusia yang terlihat ini ya, ini fisik ya, tapi esensi di dalamnya, nah itu spirit. Nah, apa yang dimaksud esensi di dalam? Itu bukan berarti jeroan ya, bukan berarti organ dalam, tetapi fungsi-fungsi bagaimana caranya tubuh kita ini bekerja, apa yang kita alami ya, dan bagaimana kita bereaksi terhadap itu yang dimaksud sebagai spiritual dalam konteks manusia. Nah, tetapi spiritual itu sendiri tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan seluruh alam ini. Jadi spiritual itu adalah esensi bagaimana alam ini bekerja, bagaimana alam ini bereaksi. Ya. Jadi ketika kita bicara mempelajari spiritual, yang kita pelajarin itu tentu awalnya dari manusia dulu ya, karena kita manusia, kita mempelajari dulu esensi di dalam kita bagaimana ya, bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi, apa yang menyebabkan itu bereaksi seperti begitu ya, dan baru kemudian kita mempelajari yang lebih luas di alam ya. Jadi sebagai contoh ya, suatu kondisi yang sama, dua orang mendarat katakanlah di bandara yang sama. Nah, orang yang satu mungkin berasal dari negara yang selalu panas, contohnya di Arab Saudi ya, panas siang hari. Ketika dia mendarat di satu bandara yang temperaturnya 20 derajat siang hari, dia akan merasa bahwa di situ itu sejuk ya, karena dia biasanya siang hari tempatnya panas. Tapi seorang yang berasal dari Alaska misalnya, yang siang hari pun dingin gitu, di bawah 10 derajat, ketika dia sampai di bandara yang sama ya, pada saat yang kira-kira sama, dia akan merasa itu hangat karena tempatnya biasanya lebih dingin. Jadi dua orang ya berada di tempat yang sama di saat yang bersamaan, memiliki dua pengalaman yang berbeda. Yang satu merasa hangat, yang satu merasa sejuk. Nah, ini adalah esensi dari kehidupan itu. Jadi spiritualnya ya, mereka mengalami pengalaman berbeda karena pengalaman sebelumnya yang sehari-hari dihadapin itu berbeda ya. Jadi memahami hal-hal seperti ini ya, itu adalah yang dikatakan sebagai
belajar spiritual. Memang kelihatannya tadi itu, oh iya pastilah orang dari satu dari Arab, satu dari Alaska pasti ngalamin berbeda. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat sesuatu terjadi, kita seringkali itu tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain, ya. Jadi kayak kita bisa gampang sekali menyalahkan orang, ya, ketika masalahnya hanya perbedaan pengalaman. Jadi orang ini sehari-hari pengalamannya berbeda dengan kita. Contoh, ya, yang sehari-hari cara makan, ya. Apakah Anda tahu bahwa kalau makan mie, ya, kalau di Indonesia kan biasanya kan kalau makan tuh harus diem, ya, nggak bunyi-bunyi, jadi sopan harus ini. Tapi kalau di Jepang makan mie yang sopan itu kalau enak tuh mesti bunyi, gitu, mesti sup, sup, mesti bunyi gitu, sup, 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 sup. Nah itu baru sopan namanya. Nah ketika seorang Indonesia melihat seorang Jepang makan dengan bunyi-bunyi di Indonesia, ya, mereka akan bilang, ih bunyi kayak jorok kayak babi gitu kan. Padahal itu hanya perbedaan pengalaman. Nah itu adalah contoh yang lebih nyata dari bagaimana kita tuh harus bisa mengerti esensi, ya, supaya kita bisa menempatkan diri di sisi yang berbeda, kemudian lebih memahami kenapa orang bereaksi begini, kenapa orang bereaksi gitu, dan memahami kita sendiri mengapa saya bereaksi begini, mengapa saya bereaksi gitu, sehingga kita bisa mengendalikan reaksi kita, dan kemudian belajar lebih luas lagi mengapa alam bereaksi begini dan bereaksi begitu, supaya kita bisa mengendalikan alam. Oke, sekian video pengenalan ini. Bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut, silakan bergabung ke keanggotaan. Terima kasih.